Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan. Pada masa Brawijaya I dari Majapahit hingga turun keempat tahta penerusnya, yaitu ketika Sirowingit telah merasuki tubuh makhluk hidup dan tak kalah keseimbangan batin sudah diambang keumuman. Saat itulah kesaktian merupakan bentuk ilmu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia, hingga suatu keterbatasan tidak lagi menjadi penghalang. Terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas. Wahyuning zaman para dewa menjadikan masa kala itu disebut kejawen Jawi, yang mengedepankan makna keluhuran bagi umat manusia. Sementara itu perjalanan Pulau Jawa sejak zaman Sang Hyang Bangau atau sebelum masa Wali Songo, seluruh peradaban manusia pada masa itu terbagi menjadi 3 golongan, yakni manusia, lelembut, dan siluman dari bangsa Seleman. Dari seluruh golongan ini akhirnya terpecah menjadi 2 bagian, yaitu aliran putih dan aliran hitam. Sedangkan kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan. Sahdan tersebutlah nama dari sekian banyak para tokoh sakti beraliran hitam kala itu, yang bernama dan bergelar Setan Kober, yang tak lain sosok setengah siluman yang banyak membawa risalah pertumpahan darah bagi seluruh umat manusia. Setan Kober yang Bak Dajjal memang nama yang sangat melegenda bagi seluruh aliran hitam sejak kerajaan Majapahit pertama didirikan. Konon ia belum pernah terkalahkan oleh jawara dan pendekar manapun pada masa kejayaannya. Setidak-tidaknya Setan Kober telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar 7 aliran sekaligus selama 473 tahun lamanya. Di antara 7 aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia, lelembut dari alam laut, bangsa jin segala penjuru alam, bangsa togok dari zaman Purwacarita, bangsa siluman Seleman, bangsa perkayang bumi lapis 3, dan bangsa Ngahyang. Dari sinilah dapat diceritakan bahwa asal-usul Setan Kober terlahir dari seorang Banaspati Agung di zaman Purwacarita 10 bernama Raja Lautan, yang berasal dari keturunan siluman Seleman atau bangsa api. Berdasarkan hikayat, Raja Lautan sebenarnya pernah dikalahkan 1 kali dalam hidupnya oleh Nabi Khidir alaihi salam, tepatnya di masa kejayaan Raja Zulkarnain yang masyhur itu. Sementara itu, berdasarkan penerawangan dan kontemplasi, Setan Kober mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya, yaitu di dalam hutan Panji di daerah perbatasan antara Cibogo dan Jendakerep. Dan hal itu juga tersirat dalam bukunya R.A. Suladiningrat yang berjudul Babat Tanah Cirebon. Begitulah rumah Setan Kober, hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari tulang belulang binatang dan manusia. Dan di belakang rumahnya berdiri kokoh 1 pendopo yang terbuat dari beraneka tulang macan, kijang, kerbau, dan singa. Sedangkan kesehariannya lebih banyak ia habiskan di pendopo untuk mengajarkan beragam ilmu kepada muridnya yang berasal dari beragam golongan. Dan bila ia memiliki waktu senggang, ia banyak mengarahkan waktunya untuk menciptakan pilihan keris sakti mandraguna. Konon keris buatan asli tangan Setan Kober ia berikan pada Pangeran Arya Penangsang sebelum dilenyapkan oleh Jaka Tingkir. Tidak diragukan lagi, di dalam masa raja-raja di tanah Jawa, nama Setan Kober selalu disebut-sebut sebagai orang nomor 1 di dunia persilatan, yang banyak dimanfaatkan oleh para raja Jawa sebagai pembunuh bayaran. Bahkan di masa Brawijaya kelima, ia juga seringkali menjadi ahli strategi perang Istana Majapahit demi mengalahkan ratusan panglima pilihan seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia.
Namun namanya mulai surut dan akhirnya ngahyang selamanya karena didera perasaan malu yang tak tertahankan setelah ia dikalahkan oleh jawara sakti yang tak lain Pangeran Sutowijoyo Gebang. Dan inilah kisahnya. Di masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro yang pada saat itu dipimpin Raden Fatah dengan dibantukan 101 waliullah di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus selama 17 tahun. Dua kerajaan ini pernah terlibat perang sengit yang juga melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Panglima Perang Demak yang saat itu baru saja dinikahkan dengan Ratu Ayu Kirana di Demak. Sebanyak 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat, di mana 18 kali Majapahit menyerang Demak dan 6 kali Demak balik menyerang Majapahit. Dalam puluhan peperangan antara Demak dan Majapahit itu, wilayah yang pernah menjadi medan pertempuran itu diantaranya adalah Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidar, Madura, Lasem, Purworejo, Yogya, Batang, Semarang, dan Surabaya. Dengan strategi yang matang, Setan Kober yang kala itu menjadi bagian kerajaan Majapahit mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terpencil dengan cara melenyapkan satu persatu para jawara Islam yang dianggapnya telah berkomplot dengan kerajaan Demak Bintoro. Setan Kober mulai menyusun kekuatan dengan mendatangi para dedengkot aliran hitam di penjuru pelosok desa. Di antara nama-nama aliran hitam yang pernah bergabung dengannya adalah Pangeran Tepak Palimanan, Pangeran Telaga Herang, Pangeran Pucuk Umun Banten, Pangeran Lodaya Indramayu sebelum masuk Islam, Pangeran Sambernyawa dari daerah Cucimanah, Pangeran Kebo Kinabrang dari Gunung Tangkuban Perahu, Ki Gede Jalu dari Brebes, Ki Gede Kapetakan, Ki Gede Lewi Munding, Ki Gede Tegal Gubuk sebelum masuk Islam, Ki Gede Purbalanang, Siluman Air daerah Gunung Tidar, Jawa Tengah, Ki Janggalawesi dari Siluman Seleman, dan yang lainnya. Begitulah pada pertempuran ke-17, kerajaan Islam Jawa pernah dikalahkan dengan gugurnya beberapa waliullah, yang diantaranya adalah Sunan Udung, Sunan Pajang, Sunan Beling, Sunan Persik, Sunan Odong, Sunan Rohmat, Sunan Khoyim, dan Sunan Menjangan atau Pangeran Sambernyawa. Namun dalam sejarah lain menyebutkan bahwa kekalahan kerajaan Islam pada waktu itu adalah tak lain karena bangsa waliullah tidak semuanya turun ke medan laga, dikarenakan mereka sedang berkabung atas wafatnya Sunan Ampel. Hingga para waliullah lebih banyak takziah datang ke daerah Ampel ketimbang turut berperang. Sementara itu di lain pihak, setelah kekalahan kerajaan Islam tersebut mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Mendengar hal tersebut, Sunan Gunung Jati, Pangeran Walang Sungsang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten mulai merapatkan barisan dengan jalan memilih diantaranya untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Persis pada saat itu yang diutus untuk menandingi kesaktian para jawara dan pendekar aliran hitam. Di antaranya adalah Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cakrabuana, Pangeran Arya Kemuning, Syekh Muhi Muda Tasik, Nyimas Gandasari, Panguragan, Syekh Sutowijoyo Gebang, Maulana Hasanuddin Banten alias Pangeran Seba Kingking, Syekh Sabu Jagat, dan Syekh Magelung Sakti. Atas mandat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah dan lewat perjalanan panjang selama 7 tahun lamanya. Mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh bangsa aliran hitam. Namun hal semacam itu bukan berarti mereka mudah menandingi ilmu dedengkot para aliran hitam, melainkan butuh perjuangan dan kesiapan matang. Sebab dalam menjalankan tugas ini, mereka juga pernah dikalahkan sewaktu duel kesaktian dengan para dedengkot aliran hitam. Pangeran Arya Kemuning misalnya pernah berhadapan dengan dedengkot aliran hitam yang bernama Pangeran Telaga Herang, dan Pangeran Arya Kemuning pun dapat dikalahkan dengan mudah. Barulah saat perang tanding dengan Syekh Muhi Muda Tasik, Pangeran Telaga Herang kalah telak dan akhirnya ngahyang sampai sekarang. Begitupun Nyimas Gandasari yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran Pucuk Umun Banten.
mengalami kekalahan dalam adu kesaktian. Dan barulah kala Mbah Kuwu Cakrabuana turun ke medan laga, Pangeran Pucuk Umun Banten bisa dikalahkan dan akhirnya ngahyang selamanya. Adu kesaktian ini terjadi di pantai Karangbolong, di mana Karangbolong itu sendiri pada mulanya adalah sebuah bukit yang akhirnya berlubang karena ajian dan kesaktiannya Pangeran Pucuk Umun Banten. Begitu pula Sunan Kalijaga pernah dikalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan dalam penaklukan wilayah Cirebon. Kekalahan Sunan Kalijaga akibat campur tangan Prabu Siliwangi yang merupakan leluhurnya orang-orang sakti di Banten dan Pajajaran. Dan barulah setelah kedatangan Pangeran Arya Kemuning dan Mbah Kuwu Cakrabuana, Pangeran Tepak Palimanan bisa terbunuh dengan kepala terpotong dari raganya. Adu kesaktian dan kekuatan ini terjadi di puncak Bukit Palimanan yang bernama Gunung Tugel. Sekarang kita kembali ke cerita pertempuran antara Pangeran Sutawijaya Gebang dengan Setan Kober di daerah hutan Panji yang tidak bisa dihindarkan lagi, di mana kedua musuh bebuyutan ini saling mengerahkan kesaktiannya hingga sampai 40 hari lamanya. Dan perkelahian panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutawijaya, hingga Setan Kober akhirnya ngahyang selamanya di hutan Panji. Kisah terkalahkannya Setan Kober ini akhirnya jadi perbincangan banyak orang, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana selaku gurunya sangat khawatir. Alasannya tak lain adalah karena sejak kejadian itu, Pangeran Sutawijaya diangkat menjadi seorang pemimpin oleh seluruh bangsa Gaibiyah, yang membuat Mbah Kuwu Cakrabuana merasa khawatir bila ilmu yang beliau berikan selama ini disalahgunakan oleh murid-muridnya. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa ilmu Pangeran Sutawijaya Gebang dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang juga paling ditakuti oleh seluruh bangsa siluman atau Gaibiyah, selain ilmu yang juga dimiliki segelintir orang di Banten. Ilmu yang dimilikinya itu tak lain adalah syahadat majmal, di mana ilmu ini bila dibacakan, maka seluruh Gaibiyah yang ada akan mengikuti ucapan kita. Demikianlah dalam perang tanding melawan Setan Kober, ilmu inilah yang menjadi andalannya, hingga Setan Kober sendiri harus menerima kekalahannya dengan tubuh terbakar. Sementara itu dalam kisah lain diceritakan, setelah 1 tahun Setan Kober dikalahkan, Pangeran Sutawijaya Gebang akhirnya dipanggil menghadap Mbah Kuwu Cakrabuana. Ananda, bagaimanapun juga dirimu telah menjadi orang yang ditakuti seluruh makhluk tak kasat mata. Namun menurutku, jauhkan ilmu itu, sehingga antara manusia dengan bangsa gaib ini tetap lestari selamanya. Sebab kasihan bagi yang lain, dengan adanya ilmu yang Ananda miliki sekarang, maka seluruh bangsa gaib akan punya batasan tertentu yang menjadikan mereka percaya hanya pada Ananda. Mendengar hal itu, dengan patuh Pangeran Sutawijaya mengiyakan, tanda ia setuju dengan ucapan gurunya. Namun lain sifat, lain pula kenyataannya. Meski Pangeran Sutawijaya sudah menerima mandat gurunya itu, tetapi para muridnya yang berasal dari bangsa siluman dan alam gaib lainnya hanya tunduk pada majikannya, bukan pada orang lain. Hingga meski Mbah Kuwu Cakrabuana adalah gurunya Pangeran Sutawijaya, dengan cara sembunyi tangan, akhirnya mereka tidak menerima pengakuan Mbah Kuwu Cakrabuana dengan cara menyerang seluruh keraton Pakongwati Cirebon. Tentu saja Mbah Kuwu Cakrabuana tidak tinggal diam. Beliau langsung menghadapinya dengan pusaka Golok Cawang, dan akhirnya seluruh bangsa gaib bisa dikalahkan dengan mudah.